Selamat pagi bagi kita semua, kekasih Kristus. Marilah kita mendengarkan firman menjadi santapan rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kami hantarkan ke hadirat-Mu Bapa. Penyertaan-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat menerima hari yang baru di pagi hari ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu. Berkuasalah atas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan pagi diambil dari Keluaran 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi, berdiri di pihak Tuhan. Pengambilan suatu keputusan adalah penuh dengan risiko. Artinya, ada pertaruhan yang disertai dengan komitmen dan bersedia melakukan dengan konsisten dan konsekuen. Dengan demikian, pengambilan keputusan merupakan kebebasan untuk memilih dengan disertai suatu hikmat dan pertanggungjawaban yang didasarkan pada suara hati atau kata hati. Demikian juga dalam nats yang kita dengar ketika Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Untuk lebih mengerti pernyataan Musa ini, adalah baik untuk membaca seluruh ayat dalam pasal 32 ini, sehingga kita dapat mengerti lebih jelas mengapa Musa menyampaikan pernyataan tersebut. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, konteks peristiwa ini adalah ketika umat meminta pada Harun untuk dibuatkan anak lembu emas menjadi Allah yang memimpin mereka, disebabkan hati mereka telah tergoda dan tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, sehingga mengatakan bahwa Musa telah mengundur-undurkan waktu dan berdalih mengatakan, "Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Namun, fakta sebetulnya adalah mereka ingin bebas dengan sesuka hati dan menganggap mengikut perintah dan firman Allah menjadi beban baginya. Ketegar tengkukannya telah mematikan kata hatinya dan bahkan telah menduakan serta mendukakan Tuhan, sehingga telah membuat Tuhan murka serta berfirman pada Musa untuk pergi dan turun dan mengatakan pada Musa bahwa bangsa yang dipimpinnya telah rusak perilakunya dan menyimpang. Untuk itu Tuhan akan memurkai dan membinasakannya, kecuali Musa yang akan dibuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun Musa melunakkan hati Tuhan dengan mengingatkan Tuhan tentang bangsa yang telah ditolongnya dan bahkan telah memberkatinya dengan firman-Nya. Musa mengingatkan Allah untuk berbalik dari murkanya serta menyesal akan rancangan petakannya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan melihat bangsa itu bernyanyi berbalas-balasan, menyembah patung anak lembu emas itu, maka Musa marah dan melemparkan kedua loh batu serta membakar lembu emas dengan api, menggilingnya, menaburkannya ke air serta menyuruh meminumnya. Selanjutnya Musa menegur Harun yang disebutnya telah mendatangkan dosa pada mereka karena sudah seperti kuda yang terlepas, sebab Harun melepaskannya. Pada akhirnya
Musa mengatakan seperti dalam nats yang telah kita dengarkan tadi. Dan selanjutnya dapat kita baca dari seluruh ayat setelah nats ini, bagaimana murka Allah pada umat yang tegar tengkuk dan keras kepala sehingga terbunuh 3.000 orang. Tidak cukup di situ saja, bahkan Allah meminta ketaatan Lewi mulai pada saat itu untuk membaktikan diri kepada Tuhan dengan bayaran jiwa dari anak laki-laki dan saudaranya. Kembali Musa datang menghadap Tuhan dan memohon pengampunan dan pendamaian serta menumbalkan dirinya dengan berkata, "Jika tidak engkau ampuni, maka hapuskanlah kiranya nama aku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Allah dalam kasih-Nya menjawab bahwa hanya nama orang yang berdosa lah yang dihapuskannya dari kitabnya. Dan pada hari pembalasan Tuhan, Allah sendirilah yang akan membalaskan dosa mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, apa hikmah yang dapat kita petik dari firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini? Nyanyian mengatakan, "Pilit hanguluani," mengingatkan kita bahwa memilih Tuhan dengan keputusan bahwa seluruh kehendak hidup untuk setia, percaya, taat, dan berserah kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan dan berkat. Namun, sering sekali kita terperangkap dan jatuh ke dalam dosa dan bahkan mendukakan Tuhan oleh karena keinginan dan kehendak diri dan bahkan lupa kebaikan, pertolongan, serta bahkan menyangkal Tuhan atas apa yang telah diberikannya. Kenapa bisa demikian? Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, nats ini sekaligus menjadi perenungan bagi kita, menjadi pertanyaan bagi kita. Di manakah Anda berdiri? Sudahkah Anda berdiri di pihak Tuhan? Atau apakah Anda berdiri di pihakmu melalui keinginanmu, nafsumu, egomu, kehendakmu? Ingatlah seperti perkataan dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat 8. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Untuk itu, renungan di pagi hari ini melalui firman Tuhan mengajak kita, marilah menjadi pelayan atau hamba yang berpihak kepada Tuhan. Marilah menjadi umat atau bangsa yang berpihak kepada Tuhan. Marilah menjadi pribadi atau keluarga atau persekutuan yang berpihak pada Tuhan. Marilah menjadi orang yang dipanggil dan dipilih untuk senantiasa setia berpihak kepada Tuhan. Jadilah kita menjadi Bani Lewi yang mempersembahkan diri melalui iman percaya serta yang diasingkan, dikhususkan oleh Allah untuk melayani baginya sesuai dengan kesempatan, waktu, talenta, harisma yang diberikannya kepada kita. Ingat, selagi hari siang, sekali lagi, selagi hari siang, marilah kita berpihak pada Tuhan dengan setia melayani Dia. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seterusnya. Mendekatlah kepadanya. Dapat kita baca dari Yakobus 4 ayat 8. Pajonok kamu matu debata. Mendekat kepadanya dan hidup dan dihidupi oleh firman dan hukumnya. Berdiri dan menjadi saksi baginya melalui pintu gerbang iman percaya kita. Hidup dalam panggilan, yaitu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yang menjadi renungan, apakah kita sudah berada berdiri di pihak Tuhan? Berilah jawabanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman yang indah di pagi hari ini, yang mengingatkan dan meneguhkan kami akan suatu komitmen agar kami senantiasa berdiri di pihak Tuhan.
Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami pertolongan, berilah kami kemampuan untuk senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan. Apabila kami gentar, apabila kami takut, apabila kami lalai, apabila kami lemah, apabila kami kecut, berilah firman-Mu yang menjadi kekuatan, pelita, semangat, tongkat, dan kehidupan bagi kami. Berkati kami juga dalam satu hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berkati juga keluarga, berkati juga pemerintah, berkati juga pemimpin gereja. Berkatilah Tuhan kami dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berkarya untuk Tuhan dan senantiasa berdiri di pihak Tuhan. Shalom.